Soal selanjutnya ini soalnya gampang tapi tricky ya. Tricky kenapa? Oke. Ini kan udah nampak terlihat bahwa ini suatu eliminasi ya kan. Eliminasi. Dan eliminasi satu. Kenapa aku bisa bilang eliminasi satu? Karena ini nanti ada terjadi proses penataan ulang gitu kan. Ada penataan ulang. Oke. Langsung saja. Oke. H2SO4 ya berarti bisa aku gambarin misalnya ini H plus ya kan, HSO3 gitu kan, sama aja kan, HSO3. Nah di sini kan dia punya suatu muatan yang negatif ya kan. Muatan negatif ini akan ambil H ya, ini mekanisme aja deh, sehingga dia akan membentuk OH2. OH2 muatannya apa? Positif. Nah, kalau dia muatannya positif adalah dia sangat bagus sebagai apa? Living group. Sehingga ini akan keluar sebagai living group. Bentuk apa? Kalau eliminasi satu, karbokation ya kan. Set ya, dia membentuk suatu karbokation di sini. Nah, ini karena karbokation primer itu kurang stabil, kita lebih bisa stabilin lagi ya. Jadi urutan karbokationnya stabil kan dari 3, 2 ke 1. Nah, kita harus stabilin lagi nih karena posisi primer kan kurang stabil. Nah, bisa kita stabilin dengan melakukan apa? Rearrangement atau penataan ulang. Biar apa? Biar stabil. Yang terdekat adalah ini kan karbon sebelahnya, ya kan? Karbon sebelahnya. Ini kan yang terdekat. Nah, kita ingin mengubah satu jadi karbokation kedua dengan apa? Penataan ulang hidrid. Hidrid itu artinya hanya H-shift. Hydrid shift itu hanya yang pindah. Nah, setiap atom C ini kan punya H ya kan? Ini kan punya H di sini. Nah, H-nya ini akan pindah. Melakukan pindah lah, H-nya itu akan pindah. Nah, ketika H-nya pindah, karbokation di sini, karbokationnya akan jadi di sini ya kan? H-nya pindah nih. H-nya pindah di sini sehingga awalnya di sini karbokation jadi ketambahan atom H dan ketika H-nya pindah berarti elektronnya pindah kan, ya kan? H pindah, elektron pindah, sehingga awalnya dia ada elektronnya, ketika udah nggak ada elektronnya jadi muatannya positif, ya kan? Nah, sehingga dia kan jadi seperti ini, ya kan? Karbokationnya di sini dan ini sisi H-nya tadi. Nah, selanjutnya apa? Kita pakai lagi si ini tadi, sisanya HSO3 tadi, SO3H tadi, ya kita pakai lagi. Buat apa? Buat ambil H, gitu. Ambil H dari mana? Ya di sini, nih. Ya, ambil H di sini, sehingga ini akan ambil H di sini, ini akan membentuk rangkap, akan membentuk rangkap sebelah sini, gitu. Oke. Atau mau posisi paling bagusnya lah ya, sama aja sebenarnya. Ini kan ada atom H, sehingga ini akan ambil H di sini, sehingga ini akan membentuk rangkap, sehingga dia akan jadi tuwaga set. Nah, oke. Jadi ini adalah rearrangement atau penataan ulang. Nah, penataan ulang itu dapat terjadi ketika kita perlu lihat atom sebelahnya gitu, karbon sebelahnya. Kalau misal karbon sini ya, karbon sini kan otomatis karbon nomor 1 atau karbokation primer. Nah, kita lihat posisi sebelahnya adalah karbokation sekunder. Nah, bisa kita stabilin. Nah, berarti perlu kita adakan penataan ulang. Nah, pertanyaannya, kalau nggak diadain penataan ulang, apakah bisa? Bisa, tapi nggak stabil kan? Otomatis salah gitu. Kita harus menstabilkan sesuatu itu, makanya kita perlu rearrangement atau penataan ulang. Nah, penataan ulang itu ada 2, hydrid shift atau hidrogen yang pindah
dan alkyl shift atau alkylnya yang pindah. Kalau alkylnya yang pindah biasanya akan melakukan perpanjangan cincin gitu. Perpanjangan cincin biasa alkyl yang pindah. Kalau hidrogen yang pindah cuman posisi karbohidratnya yang pindah, bisa jadi 2 ke 3 atau 1 ke 2 gitu. Kayak contoh ini adalah 1 ke 2. Nah, kalau tadi nulisnya cuman dia berada di H, berada di sini, ini merupakan alkena yang kurang tersubstitusi. Produk Hofmann, kalau masih ingat produk Hofmann. Dan yang kita minta, yang diminta di soal, sebenarnya nggak diminta di soal sih, kesadaran diri sendiri gitu. Kita ingin melakukan rearrangement atau penataan ulang yang baik. Penataan ulang, berarti kita perlu membuat suatu alkena yang lebih tersubstitusi atau produk Z-safe gitu. Jadi kita perlu membentuk produk Z-safe atau alkena yang tersubstitusi. Hasil dari penataan ulang adalah alkena yang tersubstitusi, itu intinya gitu.